Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara tutoring Kani Digitorial atau Kani Tutor. Dengan hari ini kita akan membahas mengenai persiapan ulangan PTS Matematika Minat. Kali ini akan dibawa oleh Timothy Jasutan dan Gilbert. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, thank you, Le. Sekarang saya ngajar trigono dulu ya. Ininya, rumusnya saya ulang lagi. Sebelum itu, kayaknya boleh ini dulu, rumus sin yang lama dulu di kelas 10. Kan misalnya kalau ada sin X sama dengan sin 60, dia kan ada di kuadran 1, ganti pen deh. Ada di kuadran 1 sama 2. Dia nulisnya X sama dengan 60 tambah K dikali 360. Di sini juga, tapi di sini kan 180 min 60, jadi 120. Dimana nanti K-nya itu semuanya bilangan bulat. Ada cos 60, dia berarti ngambil 1 sama 4, dia sama prinsipnya. Terus kalau di kuadran 4 berarti 300. Terus tangan. Kalau tangan beda sendiri, dia gara-gara di kuadran 1 sama 3, dia bisa langsung digabung aja. 180. Itu buat basic. Sekarang buat rumus-rumus trigonometri. Identitas dulu. Identitas. Kan ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini bisa dibagi tangan. Jadi, maksudnya bisa dibagi sama cos. Jadinya tangan kuadrat tambah 1 sama dengan secant. Terus bisa dibagi sin juga. Jadi kotangan. Sama dengan cosecant. Ya, segitu untuk identitas. Sekarang perjumlahan. Perjumlahan untuk sin, dia sin X plus Y. Nanti jadi sin X cos Y tambah cos Y sin... salah. Tambah cos X sin Y. Untuk sin... Gini deh tulisnya. Untuk sin X plus Y, sin X cos Y, kayak biasa, X sama Y. Terus nanti cosnya ditaruh di depan kali ini, sinnya yang di belakang. Kalau untuk minus, diganti minus aja sini. Terus cos X plus Y, sini dia taruh cosnya dulu. Terus kalau plus dia jadi min, min dia jadi plus. Sin X, sin Y. Terus tangan. Tangan tuh, tangan X tambah kurang tangan Y per 1. Kalau di sini plus, dia jadi min, min jadi plus. Dikali. Segitu untuk perjumlahan. Terus ada yang double angle, rangkap.
perangkap itu tuh pakai dasar yang ini ya. Dia anggapnya X tambah X, X tambah X, X tambah X. Tapi kalau tulisnya cepat, 2X itu X cos Y. Cos 2X itu cos kuadrat min sin kuadrat. Pakai identitas yang tadi, yang ini. Bisa juga diganti jadi 1 min 2 sin sama 2 cos. Untuk tangan, 2 tangan per 1 min. Terus apa lagi ya? Oh ya, sudut pertengahan. Tengah. Halaman selanjutnya deh. Kalau tengah, dia sin 0,5x itu kar 1 min cos. Kalau ada yang salah mungkin boleh langsung di drop sih ya. Saya sendiri juga agak-agak ini. Cos setengah x itu 1 plus cos sama tangan. Itu kan ini bagi ini 1 min cos. Bisa juga dibalik, sinnya di atas. Kalau cosnya di bawah dia di plus. Terus ada bener perkalian. Dia dari perkalian dijadiin tambah. Dia ada 2 sin x cos y. Dia jadi sin nama sin x plus y tambah sin x min y. Sedangkan ini dibalik doang. 2 cos x sin y. Ini sebenarnya sama ini. Cuman biar enak aja dilihatnya. Jadi sin nama sin, tapi kali ini sin x plus y, kali ini dikurang. Lalu untuk yang sama, 2 sin, jangan 2 sin dulu deh, 2 cos dulu. Untuk 2 cos x cos y, itu dia cos x plus y tambah cos x min y. Sedangkan 2 sin, ini di minus di awalnya. Gitu untuk perkalian, terus dari perkalian ini bisa juga dibalik. Kali ini dari perjumlahan. Jadi sin x tambah sin y itu 2 setengah cos sin sama cos berarti 2 sin 0,5 x tambah y dikali cos 0,5 x min y. Waduh, bentar merepin dulu. Dua sin 0,5 cos 0,5 x min y.
Terus untuk yang kurang, cos sama sin. Untuk yang tambah itu cos sama cos 0,5. Sedangkan kalau cos min cos Y, sin sama sin. Tapi ya dia ada minus. Nggak ada yang salah kan ya? Terus habis ini, rumusnya udah deh. Berarti untuk sekarang bakal dilanjutin Gilwong ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan sedikit tambahan lalu latihan soal. Oke, pertama rumus-rumus tentang kesamaan trigonometri. Jika ada A sin X ditambah B cos X, itu bisa diubah menjadi K dikali cos X min alpha. K ini sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan A per B. Lalu kedua, bentuk umum fungsi trigonometri. Pertama, yang sin. Lalu yang kedua itu yang cos. Dari dua bentuk ini, nilai maksimum dan minimum bisa ditentukan. Nilai max itu sama dengan nilai mutlak dari A depan sini, lalu ditambah dengan D. Sedangkan nilai minnya sama dengan min absolut dari A ditambah D. Habis itu ada periode. Periode itu kan satu gelombang penuh, jadi kalau begini, satu periode berarti dari sini ke sini. Sama dengan 360 derajat dibagi B. Mutlak. 360 derajat sama dengan 2 pi radian, jadi bisa ditulis 2 pi per B mutlak. Lalu ini ada C, ada D. Ini artinya apa? Kalau C-nya dia makin besar, artinya grafiknya tuh geser ke kiri. Jadi misalnya grafiknya begini. Lalu C-nya misalnya X plus 1, berarti ini ditranslasi ke kiri sebesar 1 unit
terhadap sumbu X. Jadi, begini. Lalu kalau X min 1, kalau dia X min 1, itu dia jadi begini. Lalu kalau D, kalau D itu besar, berarti dia dari awalnya begini, naik ke atas. Kalau dia negatif, D-nya, maka dia turun ke bawah. Oke, jadi itu untuk fungsi trigonometri. Nilai max itu mutlak A tambah D, nilai minimum min mutlak A tambah D, periode itu 360 derajat per B, dan C ini translasi sumbu X, D itu translasi sumbu Y. Oke, kita masuk ke latihan soal. Oke, ini soal pertama. Seseorang melihat pohon dari jarak 80 meter dengan sudut elevasi 75 derajat. Jika tinggi manusia atau ya 1,8 meter, hitunglah tinggi pohon. Ini jadi kita gambar dulu. Misalnya ini orangnya. Lalu ini jarak ke pohonnya. Ini pohonnya. Ini 80 meter. Ini 1,8 meter. Lalu dia melihat ujung pohon dengan besar sudut 75 derajat. Ini tegak lurus. Dan kita perlu cari tinggi pohon, misalnya T. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai rumus sin. Oke, mungkin tambahin aja rumus sin. Kalau ada segitiga, kalau ada segitiga, rumus sin itu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Habis itu rumus cos. Rumus cos kita misalnya ambil sisi C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB dikali cos sudut yang diapit A dan B, sisi A dan B, yaitu gamma. Jadi C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AB dikali sudut yang ini. Oke, balik ke latihan soal. Nomor 1 tadi. Jadi ini kita tahu 80, kita ingin cari, yang kita bisa cari ini. Kita perlu sudut depan 80. Tahu bahwa dalam satu segitiga, sudutnya itu 180. Berarti di sini sudutnya 15 derajat. Lalu kita tahu bahwa dari sini ke sini itu 1,8 meter. Berarti yang ini tuh T dikurangi 1,8 meter. Menggunakan rumus sin, kita masukin T kurang 1,8 dibagi sin 75 derajat sama dengan 80 dibagi sin 15 derajat. Kita cari dulu sin 75 derajat itu sin 30 derajat tambah 45 derajat sama dengan
sin 30 cos 45 ditambah cos 30 sin 45. Sin 30 sama dengan setengah dikali akar 2 per 2 ditambah akar 3 per 2 dikali akar 2 per 2 sama dengan akar 2 sama dengan akar 2 ditambah akar 6 per 4. Lalu kita perlu sin 15 sama dengan sin 45 derajat kurang 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan akar 2 dikali akar 3 per 2 kali 2 minus akar 2 dikali 1 sama dengan akar 6 kurang akar 2 per 4. Kita balik ke rumusin yang kita pakai. T min 18, T min 1,8 sama dengan 80 sin 75 dibagi sin 15. Ya. Puluh dikali sin 75 itu akar 2 plus akar 6 per 4 dibagi akar 6 kurang akar 2 per 4. 4 di sini coret jadi 20. Maka T min 1,8 sama dengan 20 dikali akar 2 plus akar 6 dikali 4 per akar 6 min akar 2. T min 1,8 sama dengan 80 akar 6 tambah akar 2 dibagi akar 6 min akar 2. Kita rasionalkan. Jadi T min 1,8 sama dengan 80 dikali 8, 6 tambah 2 tambah 2 kali akar 12 dibagi 6 kurang 2, 4. Jadi T min 1,8 sama dengan 80 dikali 8 tambah 4 akar 3 dibagi 4. Ini jadi 160 tambah 80 akar 3. Jadi T sama dengan 1,8 pindah ke kanan, jadi 161,8 ditambah 80 akar 3. Dalam meter, berarti meter. Jadi ini jawabannya. Terus ulang aja di sini. 161,8 ditambah 80 akar 3 meter. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat soal nomor soal nomor 2A. Diketahui X tambah Y sama dengan Pi per 4 dan cos X cos Y sama dengan 2 per 3. Hitunglah cos X min Y. Kita lihat dulu cos X min Y itu apa. Cos X min Y itu cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Kita lihat bahwa cos X plus cos Y udah ada di sini, tapi sin X sin Y belum ada. Yang pakai sin itu cos X plus Y. Berarti kita tahu X plus Y sama dengan Pi per 4,
kita masukkan ke fungsi cos. Jadi cos X plus Y sama dengan cos pi per 4. Cos X plus Y itu cos X cos Y min sin X sin Y. Cos pi per 4 itu akar 2 per 2. Lalu cos X cos Y itu kita tahu di sini 2 per 3 min sin X sin Y sama dengan akar 2 per 2. Maka sin X sin Y sama dengan 2 per 3 min akar 2 per 2. Lalu dari sini, kita bisa masukin ke soal. Jadi, cos X min Y sama dengan cos X plus cos Y, itu 2 per 3, ditambah sin X sin Y, yaitu 2 akar 3 min akar 2 per 2. Maka cos X min Y sama dengan 4 per 3, dikurangi akar 2 per 2. Apakah ada pertanyaan? Oke, setelah ini akan dilanjutkan dengan Timothy Jasutan. Silakan. Oke, ntar ini latihan soalnya dulu ya. Ini tadi kan sambil ngebahas rumus saya juga belum ini kurang lebih soalnya gimana. Jadi ya, oke. Nilai dari kotangan 195. 195 ini kan bukan sudut istimewa. Tapi lewat sudut penjumlahan yang tadi kita ada pelajarin, yang tadi kita ada bahas dikit, itu bisa dibikin atau kayak istilahnya dipaksa gitu jadi sudut istimewa nomor 1. 195 itu kan berarti dia apa ya? 45 ditambah 150. Terus karena ini kotangan ini satu per tangan, dia bisa ini aja pakai sudut yang penjumlahan cuman dibalik pembilangan sama penyebutnya. Jadi 1 per tangan 195 derajat. Dia ini karena tambah, saya kerjanya dari penyebutnya dulu deh. Arti tangan 45 derajat tambah tangan 150. Terus di atas dikurang tangan 45 derajat kali tangan 150 kedua min setengah min sepertiga akar 3 harusnya hasilnya segini ya. Kalau ada yang salah tolong diinin juga. Bentar, cross check ulang dulu. Iya, 2 plus akar 3. Terus untuk nomor 2, ini kurang lebih prinsipnya juga sama. Cuman ini pakai prinsip yang kita pernah belajar juga di kelas 10. Bahwa kalau segitiga itu bisa dimisalin. Ini kan sin 5 sama sin 7. 5 derajat, 7 derajat. Sin itu depan per miring. Berarti A sama 1. Sin A per 1. A. Tangan itu depan per samping. B per 1. B 1. B.
Terus berarti di bawah ini 1 kurang A kuadrat. Di sini 1 tambah B kuadrat. Oke. Terus tadi ditanyanya kotangan 12. Kotangan 12 itu kayak tadi lagi. 5 tambah 7. Tambah 7. Terus kotangan itu tuh 1 per tangan. Dengan 1 min tangan per tangan 5 kali tangan 7. Wah, ini ngitungnya agak males sih. 1 kurang depan samping. Depan samping. Ini tambah. A tambah B. Pokoknya sekian lah ya. Saya nggak bakalan bahas dulu buat latihan soal yang lain. Maksudnya saya nggak bakalan sederhanin dulu. Terus untuk nomor apa ya? Kira-kira Trigono sebenarnya juga harus main-main aljabar sih. Pasti bakalan ada soal kalian ketemu kayak gini yang harus kayak trial and error gitu. Soal yang ini, bentar dulu ya. Min dalam A kuadrat sin cos. Ya, ini kan sin X min cos X sama dengan A. Dua-duanya bisa dikuadratin kan. Berarti X min cos X kuadrat sama dengan A kuadrat. Hal ini nanti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X min 2. Sin X cos X sama dengan A kuadrat. Terus untuk dapat cosec, ya 2 sin sama dengan duanya ilangin. Nanti sama dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat tambah A per 2. Terus rumus cosec. Cosec itu kan dia 1/sin. 1/2. Nah, sin 2 ini tadi 2 sin X cos X. Kalau gini nggak usah dipindahin deh. Nah, ya berarti langsung dong dapat. Ya tim itu A-nya bukan harusnya min A kuadrat ya? Min A kuadrat. Maksudnya yang 2 sin X cos X itu. Kan dipindahin ke kiri tuh. Oh, bener. Thank you. Min.
Berarti ini ya 1 per sin X tambah sin kuadrat tambah cos kuadrat bisa dijadiin 1. Jadi langsung aja 1 min A kuadrat. Ini hasilnya. Lalu untuk soal tadi udah dibahas belum ya soal yang buat rumus ini? Oh belum. Soal yang tentang ini ya, yang kalau sin yang tadi rumusnya Gilwong, kalau fx sin atau fx cos nilai maksnya berapa, nilai minnya berapa. Ini waktu itu ada yang ralat soal kan ya kalau nggak salah. Ya benar-benar. Jadi 45. Ini 45. Saya tulis ulang deh. 1 tambah M per 40 sin 2X min ini tambah 45. Kan kalau gini kan nilai minimumnya dia ini kan apa tadi nilai minimumnya dia min absolut dari A tambah D, maksimalnya absolut dari A tambah D atau mutlak. Jadi dalam hal ini bisa di ini minimum dari bawah sini, yang bawah ini tuh minimumnya tuh min 40 ini tambah 45. Sedangkan maksimalnya 40 tambah 45. Ini 5, ini 85. Terus ini yang ditanya nilai maksimum. Bila nilai maksimum 20. Nilai maksimum dari ini berarti kan bawah harus kecil mungkin penyebutnya. Bener dong? Kayak 5/5 sama 5/85. Kan lebih gede 5/5. Berarti langsung aja 1 tambah M per 5 sama dengan 20. M-nya nanti 99. Terus untuk soal yang satu lagi, nah ini ada fx sama dengan 2 akar 3 min 2 sin 3x min 20 plus 6. Semuanya diper sama 3. Jika terus ini diubah jadi K cos 3x min alfa tambah 6/3. Ini berarti K-nya itu kan ini dikuadratin. Nah, ini dikuadratin kan. Akar dari tambah 2 kuadrat. Sini 12, sini 4, 16. Berarti 4. Terus untuk di sini S min P. Tangan alfanya tuh 2 min 2/2 akar 3.
2-nya bisa dicoret, 1 per ini, berarti alfanya itu 150. Oh ya, ini ada lupa ya, mau tambahin dikit. Alfanya itu, kalau nggak salah dia harus di antara... Oh, kira nge-lag. Kabar. Oke. Alfanya itu antara 0 sama 180. Karena kuadran 1 sama kuadran 2 min. Nggak ada. Ya segitu sih. Satu 50. Berarti ini langsung diubah ya. Fx 4 cos 3x min 3x min 20 dikurang 50. Terus tambah 6/3. Ini langsung ini aja ya. Min 170 tambah 6. Terus yang ditanya maksimumnya max. Berarti dia langsung aja 4 tambah 6/3. Ini dimutlakin tambah 6. Terus bawahnya ada per 3. Ini 10/3. B-nya tadi minimum. Ininya mutlakin. Terus jadiin minus 6/3. Ini 6. 4 tambah 6/3. 2/3. Terus C-nya periode. Periode kan tadi menurut rumus juga dia harus sesuaikan nama X. Untuk satu periode, dia sesuaiin. Karena dia periode. Karena dia 3X, berarti dia periodenya kalau 3 dia 2pi/3. Lalu untuk D-nya itu tadi dia minta amplitudo. Amplitudo tambah 6. Berarti langsung ya 4/3 ditambah 6. Enggak pakai tambah 6, 4/3. Karena dari ininya apa? A-nya di paling depan. Itu udah 4/3. Ya kan? 4/3. Tambahin dikit ya, amplitudo
itu dari A. Berarti ya latihan soalnya kurang lebih segitu aja. Mungkin kalau ada mau nanya-nanya soal-soal lain bisa lewat Japri juga. Oke, gue bahas soal lagi. Oke, kalau begini cara cari nilai maksimumnya itu gimana? Kalau maksimum itu berarti kan pembaginya harus kecil. Pembagi semakin besar, itu semakin kecil. Kalau pembagi semakin kecil, nilai fx-nya semakin besar. Jadi agar dia maksimum, nilai ini harus minimum. Ini nggak bisa kita langsung masukin sin 2x plus 3 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu bentuk persamaannya. Jadi yang ini, K dikali cos X min alpha. Kita cari K dulu, K itu 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali 3. 16 tambah 48. 8. Lalu alpha, tan alpha sama dengan 4 per min 4 akar 3. Itu 1 per min akar 3. Kalau digambar berarti ini kan Y, ini kan X. Berarti Y-nya positif di atas, X-nya negatif, berarti di sini. Berarti dia kuadran 2, sudutnya segini. Sudutnya itu berarti 180 dikurangi 30. 150. Sebenarnya cari alfa itu nggak terlalu penting, karena yang penting kita tahu nilai minimum dari persamaan ini. Jadi persamaan yang di bawah ini kita ubah menjadi 8, K ini 8, dikali cos X min 150. Bukan X, tapi bukan X karena di sini ada 2X plus pi akar 3, jadi 2X plus pi akar 3 min 150 derajat. Kita ubah ke radian aja, itu jadi 2 per 3, jadi 5 per 6 pi. Tambah 10. 10-nya tetap. Dari sini kita tahu bahwa nilai minimumnya itu kita lihat rumus di sini. Nilai minimum itu min amplitudo ditambah D. Jadi nilai min sama dengan min 8 plus 10 sama dengan 2. Lalu kita ingin mencari nilai P. Jadi masukin aja, kita ketahui bahwa nilai maksimum fx adalah 40. Berarti 40 itu sama dengan P plus 3 saat bawah ini nilai min. Nilai minnya itu 2. Berarti 80 sama dengan P plus 3, P sama dengan 77. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tipe soal terakhir. Bila sin X sama dengan 5 per 13, tentukan cos 3X plus 5. Cos 3X plus X, cos 3X plus cos X dibagi cos 3X min cos X. Jadi kita ubah dulu bentuknya ini.
cos 3x plus cos x itu kan min ini 2 sin setengah jumlah setengah dikali 4x dikali sin, sorry ini dikali cos. 2 dikali cos setengah jumlah cos setengah selisih. Lalu minus berarti min 2 dikali sin setengah jumlah setengah selisih. Dari sini kita dapat 2 bisa dicoret. Jadi cos 2x dikali cos x min sin 2x dikali sin x. Oke, ini kita uraikan, cos 2x tetap, atau bisa kita uraikan, cos 2x sudah diuraikan jadi 1 kurang 2 sin kuadrat x dikali cos x. Sin 2x itu jadi min 2 dikali sin x cos x dikali sin x. Dari sini kita bisa coret cos x. Maka kita dapat min 1 min 2 sin kuadrat x min 2 sin kuadrat x. Masukin nilainya 1 min 2 dikali 25 per 169 min 2 dikali 25 per 169. Ini jadi 119 per 169. Samain penyebut, lalu ini di bawahnya menjadi min 50 per 169. Ini jadinya 119 per 50. Yes. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kita coba soal tipe ini lagi. Diketahui tan X sama dengan 2/3, tentukan cos 6X dikurangi cos 2X per sin 6X tambah sin 2X. Cos 6X sama dengan cos 6X kurang cos 2X itu bisa diubah menjadi min 2 sin setengah kali jumlah dikali sin setengah dikali selisih dibagi sin tambah sin itu menjadi 2 dikali sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Ini menjadi min 2 bisa dicoret. Sin 4x dikali sin 2x. Lalu bawahnya sin 4x dikali cos 2x. Lagi ini bisa dicoret. Maka menjadi min tan 2x. Ini kan minus sin 2x plus cos per cos 2x menjadi min tan 2x. Kita tahu tan 2x itu 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Kita masukin yang kita ketahui, tan x itu 2/3, lalu 1 min 2/3 kuadrat berarti 4/9. 4/3 dibagi 9 per 5. 12/5. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke,
kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Bila ini diketahui tan 5x, tan 15 derajat kurang tan 3 derajat per 1 tambah tan 15 derajat kali tan 3 derajat sama dengan P. Tentukan 20 tan 24 derajat. Jadi pertama kita sederhanain bentuk ini dulu. Menjadi tan 15 derajat kurang 3 derajat sama dengan P sama. Ini jadi tan 12 derajat. Lalu langsung kita lihat bahwa 24 derajat ini adalah 2 kali 12 derajat. Jadi langsung tan 24 derajat sama dengan tan 2 kali 12 derajat. Rumusnya itu 2 tan 12 derajat dikurangi 1 min tan kuadrat 12 derajat. Kita tahu bahwa tan 12 derajat sama dengan P. Jadi ini 2P min per 1 min P kuadrat. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini menentukan nilai maksimum, nilai minimum kali ini. Tapi dari 6 sin X min 8 sin pangkat 3X plus 5. Kita lihat dari sini, ini nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi kita coba kalau sin X-nya itu 0, sin X-nya itu 1, terus sin X-nya itu min 1. Pertama kita lihat ini minimum. Kalau dia fx-nya minimum, berarti pembaginya ini itu maksimum. Kalau kita masukin sin X sama dengan 0, berarti ini menjadi 6 dikali 0, kurang 8 kali 0, tambah 5. Ini jadi 5. Kalau sin X sama dengan 1, berarti dia 6 min 8 plus 5. Ini min 2 tambah 5 jadi 3. Lalu kalau sin X sama dengan min 1, berarti dia itu min 6 plus 8 plus 5. Dia itu 7. Kita lihat dari 3 angka ini yang paling besar, ini kan kita harus maksimum. Kita cari yang maksimum yaitu 7. Berarti langsung kita masukin ke fx. Diketahui nilai minimumnya adalah 12, berarti 12 sama dengan Q min 2 per 7. Berarti Q min 2 sama dengan 12 kali 7, 84. Berarti Q sama dengan 86. Oke, apakah ada pertanyaan? Menanya dong, itu kalau misalnya bentuk yang nggak bisa disederhanain itu emang apa namanya? Emang selalu pakai 0, 1 sama min 1 aja. Iya, kalau nggak bisa disederhanain pakai ini aja, 0, 1 atau min 1. Terus cari yang paling gede aja. Tapi bukannya sebenarnya kalau misalnya kita masukin angka-angka yang lain itu juga bisa lebih gede ya? Atau nggak mungkin? Kalau yang ini paling besar tuh 7. Kalau soal lain ya, kalau dia bentuknya kayak gini bisa bisa diubah. Tapi kalau kayak gini susah ubahnya, kita masukin itu aja lah, 0, 1 atau min 1. Oke.
Oke, karena udah jam 9, jadi kita tutup aja tutor kali ini. Saya kembalikan ke Leon. Baik, terima kasih Timothy Jasutan dan Gilbert atas tutoringnya yang sangat baik. Sekarang sesi tutoring sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian sudah mau mengikuti sesi tutor kali ini. Nanti kita akan memberikan link Jamboard-nya dan juga recording Google Meet akan diberikan di link YouTube, melalui link YouTube. Semoga semuanya mendapat sukses selalu dan Tuhan memberkati untuk kedepannya. Terima kasih. Makasih, makasih. Makasih, makasih. 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 Dan Makasih. makasih. Makasih, makasih.